Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldino dalam program Berisik, berbagi informasi sains asik. Pada kali ini saya akan membagikan informasi sains yang sangat menarik, terutama di kalangan muda-mudi yang penuh rasa membara dalam kehidupannya, asmaran tingkat tinggi gitu kan. Nah, tinjauan dari perasaan ini ada banyak ya, ada dari sisi psikologi, ada dari sisi ilmu kebiasaan manusia atau ilmu hubungan antar manusia lah. Sekarang kita akan membagikan, ilmu sains mengenai perasaan jatuh cinta pada manusia gitu. Apa saja sih yang mempengaruhi orang kok bisa jatuh cinta gitu kan. Nah, kalau di pelajaran psikologi kan mungkin ketertarikan gitu kan, karena rupa, karena fisik, karena mungkin kedekatan, nah, atau ya faktor-faktor, yang kaitannya dengan ilmu sosial dan ilmu kebudayaan mungkin. Nah, sekarang kita tinjauan secara sains nih kan. Seperti apa sih orang-orang yang jatuh cinta ini, apa saja pengaruh yang ada di dalam tubuhnya? Kenapa kok orang bisa jatuh cinta gitu kan? Nah, mari kita bahas saja. Nah, ini materinya kalau nggak salah pernah dulu dijelaskan oleh dosen saya ya. Di waktu itu, waktu pelajaran, tentang hormon-hormon, jadi kayak saya tertarik dengan salah satu, ucapan dosen saya yang bilangnya, Anda sekalian ini bisa nanti kalau nembak cewek itu peluangnya lebih besar diterima ketika memang kondisi cewek atau target kalian ini dalam kondisi seperti ini gitu kan. Nah, terus habis itu seperti apa sih? Oh, ternyata yang kondisi hormon-hormonnya itu lagi tinggi lah. Saya lupa hormonnya itu apa saja tapi akhirnya browsing lagi dan akhirnya menemukan yaitu misalkan browsing aja namanya hormon cinta gitu kan. Hormon cinta ini apa sih? Ya, ini adalah hormon-hormon yang berada dalam tubuh manusia, yang mempengaruhi manusia sehingga mudah jatuh cinta gitu kan. Artinya maksudnya dalam kondisi yang, tertarik dengan lawan jenis gitu kan. Karena kan manusia ini kan kompleks ya, ada sistem darah, sistem, tulang dan, otot, alat gerak. Yang kemarin barusan kita bahas sistem pernapasan yang mana saya mempertanyakan bahwa bernapas itu pakai hidung, terus itu menghirupnya apakah cuma oksigen. Nah, sekarang kita berada dalam sistem hormon, yaitu adalah sistem yang mengatur gejolak perasaan, rasa, dan kayak panik, terus, kaget, terus atau mungkin khawatir, itu ternyata semuanya itu ada pengaturannya dalam tubuh gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke cinta, ini apa aja hormon cinta gitu kan. Nah, saya menemukan jawaban yang sangat menarik di blog klikdokter.com ya. Jadi ketahui peran 5 hormon ini saat Anda jatuh cinta itu kan. Jadi jatuh cinta bukan sekedar urusan perasaan, dari sudut pandang medis ada 5 hormon yang berperan. Oke. Jatuh cinta berjuta rasanya. Berbagai macam karya tentang jatuh cinta ini ada puisi, cerita, lagu, film cinta. Lah, sains tentang cinta ini sudah ada sih di YouTube atau di konten-konten yang lain, tapi ini saya review kembali gitu kan. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi orang bisa jatuh cinta dari sisi hormonnya gitu kan. Oke. Lalu kita lihat ini satu, testosteron. Ini kalau ingat testosteron pasti ingat laki-laki, hormonnya laki-laki gitu kan. Ternyata testosteron tidak cuma milik laki-laki saja. Wanita pun juga memilikinya, oke. Testosteron merupakan hormon yang dimiliki baik pria maupun wanita. Pada pria, testosteron dihasilkan oleh testis. Pada wanita, hormon ini dihasilkan oleh indung telur. Pria memiliki hormon testosteron dalam kadar yang jauh lebih tinggi dibandingkan wanita. Oke. Biasanya testosteron ini berkaitan dengan, suara atau ciri khas laki-laki ya, suaranya tebal itu kan. Nah, kalau wanita testosteronnya juga tinggi mungkin ya suaranya atau, wanita ini jadi agak kelaki-lakian tampilannya. Karena memang, saya pernah menjumpai juga wanita yang, secara fisiknya kayak menyerupai laki-laki gitu, maksudnya dari suara, dari tubuhnya pun itu kan. Ya mungkin dipengaruhi oleh hormon ini ya. Nah, adanya hormon ini menyebabkan pria dan wanita menjadi tertarik secara fisik satu sama lain. Berarti ketika, kita lagi menghasilkan testosteron itu kan, manusia itu kan, berarti saat itu lagi suka, fisik, lawan jenis lagi tinggi-tingginya gitu kan. Hormon ini juga yang menyebabkan pria dan wanita menyukai sentuhan saat keduanya tengah dimabuk cinta. Wah,
Ini jadi enak sekali ya. Kalau lagi wah kasmaran tinggi-tingginya, kebetulan testosteronnya tinggi, wah ini bahaya sekali ini kalau awalnya sentuhan. Nah, tapi meski demikian, nah ini hormon ini bisa dikontrol ya. Artinya sekalipun kadar testosteron tinggi saat jatuh cinta, bukan berarti semuanya harus berakhir dengan hubungan seks. Ya. Iya, karena kita kan makhluk yang diberi akal, terus kita juga terikat dengan ilmu agama, budaya, sosial. Oh, nanti alasannya loh, Pak, katanya Pak Aldino itu ketika kita testosteron tinggi kita bisa melakukan apapun tentang kita nggak bisa menahan. Ya kata siapa nggak bisa menahan? Ini ada otak ini ngatur ya supaya nggak sembarangan jatuh cintanya itu dilampiaskan dengan sembarangan gitu kan. Artinya fungsi otak harus diberdayakan agar gairah seks bisa dikelola secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, artinya lagi tinggi-tinggi testosteron bukan berarti jatuh cinta terus tuabrak aja semuanya ya nggak bisa begitu ya. Yang kedua ada estrogen. Kalau estrogen ini lebih condong biasanya hormonnya wanita ya. Ya karena memang hormon estrogen hanya dimiliki oleh kaum wanita ya, yang dikeluarkan oleh indung telur. Hormon ini berada dalam kadar paling tinggi saat wanita dalam masa subur, ovulasi. Ini arah ke sistem reproduksi yang umumnya terjadi 2 minggu sebelum haid. Pada masa subur, sebagian wanita cenderung menginginkan kasih sayang lebih banyak akibat tingginya estrogen. Nah, ini saatnya yang paling tepat untuk nembak calon pacar atau nembak gebetan kita ya. Ketika mereka menginginkan kasih sayang lebih banyak gitu kan. Pas kadar estrogennya tinggi. Jadi kalau mau nembak, ditanyain aja ceweknya, kamu kira-kira 2 minggu lagi head nggak? Oh iya, ya berarti kesempatan itu kan. Atau ya dihitung lah ya, kamu head terakhir kapan? Oh ini, berarti kira-kira ya 2 minggu lagi lah, kan 2 minggu sebelum head kan 1 bulan sekali kan, jadi kan 4 minggu, berarti setelah head terakhir 2 minggu, ini kan 14 hari sebelum head lagi gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu hitungannya. Tapi kan nggak mesti Pak, ya diperkirakan atau ditanyakan juga boleh. Jadi kalau wanita sedang dalam masa subur, menjadi manja dan ingin diperhatikan lebih, tak usah banyak tanya, lebih baik pasangannya menurut saja. Ya kalau punya pasangan ya, kalau nggak punya pasangan ya nggak tahu. Akhirnya harus tanya tadi ya. Intinya estrogen ini adalah kadar yang membuat wanita ingin dimanja atau kaum hawa ini jadi lebih apa namanya kayak ya pengen diperlakukan istimewa lah. Jadi wah ini saat-saat yang tepat kan untuk kita melancarkan serangan gitu kan kaum jantan dan oke, lalu yang ketiga adalah hormon dopamin yang di bagian dihasilkan oleh otak, hipotalamus ini otak ya. Adanya dopamin yang cukup berkaitan dengan rasa nyaman, rasa puas, meningkatkan motivasi itu kan. Pada saat jatuh cinta, kadar dopamin meningkat. Itu sebabnya saat jatuh cinta Anda akan merasa lebih nyaman dan rileks serta lebih bersemangat dalam melakukan tugas dan pekerjaan. Terkhusus ketika memang cintanya itu mendapat balasan yang setimpal ya. Kalau cintanya nggak mendapat balasan, nggak tahu dopaminnya diproduksi apa enggak alias muncul apa enggak ya. Karena ya ini saat jatuh cinta yang kondisinya terbalas dengan baik mungkin ya, dopaminnya enak ya, kita jadi semangat itu kan. Ya dopamin rendah Anda menjadi kurang bersemangat dan ketergantungan terhadap zat tertentu. Orang yang patah hati, wah beneran kan, orang yang patah hati cenderung mengalami penurunan dopamin. Nah, ini berarti wah, kerasa ya. Jadi orang patah hati kan dopamin berkurang, akhirnya malas, lesu, itu kan rentan. Terakhir yaitu yang 4, masih ada banyak ya, 4, 5 ya, 5. Kalau ada serotonin, ternyata selain dihasilkan oleh tubuh, jadi hormon itu bisa dihasilkan oleh tubuh, dan serotonin ini bisa didapat dari makanan yang kaya asam amino triptofan seperti kacang, susu, keju, dan daging. Natural mood fungsinya dalam menjaga suasana hati agar tetap tenang dan bahagia. Ya, mempercepat penyembuhan luka. Oh, berarti habis patah hati, suntik serotonin ya, biar ada serotonin jadi kita bisa bangkit kembali mungkin ya. Jika Anda sedang jatuh cinta, kadar serotonin akan teregulasi dengan baik di dalam tubuh, menjadi nyaman, bahagia, cenderung tak mudah sakit. Mungkin orang yang jatuh cinta itu sistem imunnya sangat tinggi ya. Jadi kalau ada berbagai cara meningkatkan imun ya, olahraga, makan, jatuh cinta mungkin ya, itu menjaga imun juga mungkin ya. Tapi jatuh cinta yang kondisinya sesuai harapan. Oke, lalu yang
terakhir oksitosin merupakan hormon yang diproduksi oleh bagian otak yang bernama hipofisis. Hormon ini berada dalam kadar yang tinggi pada ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga ini adalah kaitannya dengan hubungan ibu dan anak ya. Ikatan batin antara ibu dan bayi serta menimbulkan rasa kasih sayang, perhatian dan empati ya. Selain pada kondisi hamil dan menyusui, oksitosin juga meningkat kadarnya saat seseorang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta cenderung ingin selalu memperhatikan pasangannya dan ingin menyatakan kasih sayang misalnya melalui belayan, ciuman atau pelukan. Wah, ini berarti nanti kalau ada yang kebablasan itu kan tiba-tiba nyerobot itu nanti yang disalahin oksitosin. Ya padahal semuanya ada kontrolnya ya. Kita punya akal, punya perasaan, punya membedakan baik dan buruk bagi yang udah dewasa dan ngerti ya. Jadi jangan sampai hormon-hormon ini terlalu banyak mengendalikan sehingga sembarangan ya. Kita bisa lah ya mengontrol semuanya ini. Tapi yang jelas ini adalah sistem hormon yang berkaitan dengan rasa nyaman, rasa tertarik dengan lawan jenis, terus bisa membuat sikap kita menjadi lawan jenis itu menjadi ingin menarik perhatian atau sebaliknya membuat pasangan ini ingin seolah-olah menyayangi, berkasih sayang atau memanjakan. Nah, seperti itu. Ini adalah hormon-hormon yang berpengaruh mulai testosteron, estrogen, dopamin, serotonin dan oksitosin. Kita lihat di artikel yang lain mungkin ini dari Health Detik. Dari Detik Health ya, 3 hormon yang menyerang saat jatuh cinta. Ini malah ada tahap-tahapannya ya, ada gairah, ketertarikan dan cinta sejati itu kan. Kita lihat sekarang pada gairah ini misalkan hormon yang berperan saat seseorang merasakan gairah seksual dalam bentuk paling sederhana sekalipun seperti ingin menggandeng lengan lawan jenis adalah testosteron dan estrogen. Nah, ini. Berarti kalau kita ini tiba-tiba kok pengen gandengan sama lawan jenis atau pengen gandengan aja berarti lagi tinggi-tingginya testosteron atau estrogen ya. Nah, berarti itu ya testosteron. Kalau laki-laki testosteron, kalau wanita estrogen. Nah, cocok kalau sama-sama tinggi, gandeng akhirnya ya mendapat hasil yang maksimal, maksudnya hasil yang sesuai. Tapi kalau satunya estrogennya rendah, testosteronnya tinggi, kita gandeng ditampar, beda hasil ya, tidak seperti yang diharapkan. Nanti muncul hormon tadi yang lawannya tadi ya, hormon serotonin atau apa tadi yang sedikit, jadi kita akhirnya patah hati. Lalu ada yang di ini ada selain gairah ada ketertarikan, yaitu paling rumit dalam menjalin hubungan antar manusia. Ini kan ada 3 hormon yaitu dopamin, norepinefrin atau adrenalin, serotonin. Kalau yang kedua ini yang paling terkenal ya, adrenalin biasanya berdebar-debar itu kan. Oh ya, denyut jantung meningkat. Dopamin kecanduan. Karena kalau kita jatuh cinta kan kita kayak kecanduan ingin tahu aja. Dia ngapain ya, mikirin apa ya, mikirin aku kah. Nah, lalu terakhir cinta sejati, ini komitmen jangka panjang, ini oksitosin lagi dan vasopresin ya. Intinya adalah jadi ada berbagai macam hormon atau regulasi yang terdapat dalam sistem tubuh kita, sistem hormon. Nah, hormon oksitosin yang paling sering disebut adalah oksitosin ya. Tetapi sebenarnya ada lebih banyak lagi, cuma yang paling utama biasanya memang oksitosin memang. Terutama memang kasih sayang, terutama biasanya yang dibahas ini adalah kasih sayang antara ibu dan anak ya. Jadi ini terus habis itu ada ya pada hewan. Jadi kebetulan dosen saya waktu itu mungkin menjelaskannya memang karena saya biologi itu kan bahasnya tentang hewan dan tumbuhan. Waktu itu kan memang kalau hewan itu kan ada kayak masa subur, masa kawin gitu kan. Nah, masa subur ini seperti apa sih? Oh, ternyata sedang tinggi-tingginya kadar estrogen, sedang tinggi-tingginya kadar hormon-hormon seksnya tadi itu sehingga jantannya jadi ingin menarik perhatian wanita atau mungkin jantannya lagi mencari pasangan. Nah, itulah. Itu yang akhirnya dianalogikan ke manusia. Berarti kalau manusia hormonnya estrogen lagi tinggi si wanita, begitu pula yang laki-laki testosteron lagi tinggi, peluang untuk mendapatkan pasangan juga sama gitu, lagi tinggi-tingginya gitu kan ya. Walaupun memang masalahnya hewan sama manusia dunianya ya beda lah, lebih kompleks manusia. Manusia ada akal, ada kondisi sosial budaya, tapi sedikit banyak saya jadi saya jadi terinspirasi. Maksudnya gini, berarti kalau misalkan ditemukan hormon buatan itu kan tadi ada hormon yang dari makanan toh. Lah, kita bisa membuat hormon sendiri gitu kan. Hormon estrogen sendiri
Padahal estrogen tadi kan dibuat di saluran reproduksi ya. Tadi kan estrogen dari indung telur ya atau kelenjar sel kelamin wanita ya. Kalau testosteron dari laki-laki kan dari testis atau saluran reproduksi laki-laki yang paling utama ya lah. Kalau itu bisa disintesis gitu kan sekarang udah zamannya canggih ya. Kita bisa bikin apapun yang sintetis, maksudnya dari yang tadinya alami bisa dijadikan buatan. Nah, kita bikin hormon buatan, terus tiba-tiba kita masukkan ke minuman gebetan kita atau kita suntikkan ke gebetan kita sehingga hormon estrogen dan hormon seksualnya tinggi, bisa jadi dia lagi seneng-senengnya jatuh cinta, nah peluang kita mendapatkan cintanya besar sekali gitu kan. Itu bayangan saya gitu kan. Meskipun memang ini perlu penelitian lagi ya, maksudnya apakah bisa suntik hormon eksternal itu berpengaruh terhadap daya pikat dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ini menjadi ide awal bagi kita bahwa ada kondisi-kondisi tertentu dalam manusia itu lagi pengen-pengennya berpasangan, pengen-pengennya menjalin hubungan dengan lawan jenis secara intens, apalagi kalau udah ngomongin tahap yang dewasa berkomitmen jangka panjang gitu kan. Nah, dan itu ternyata basicnya apa? Selain karena ilmu sosial, ternyata ada ilmu sainsnya di dalam tubuh ini yang pengaruh, yaitu adalah sistem hormon itu kan. Sistem yang ada di dalam tubuh yang mengatur perasaan, emosional, terus termasuk tadi ketertarikan seksual dan sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini, informasi yang menarik ya. Jadi mungkin bagi kalian yang punya gebetan kok gagal terus, siapa tahu terinspirasi dari video ini akhirnya nyoba bahwa oh ada ya hormon tertentu yang menyebabkan mereka peluang untuk menerima pernyataan cinta kita lebih besar ketika dikasih hormon ini gitu kan. Nah, itu siapa tahu menjadi ide gitu kan atau paling enggak ini menjadi tambahan wawasan bagi kalian. Baik, terima kasih atas perhatian dan atas yang sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran silakan disampaikan di kolom komentar atau di sosial media saya. Silakan submit ide-ide kalian tentang sains dan teknologi yang sekalian menarik dan konsepnya masuk mungkin akan menjadi bahasan pada konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.